Juga ya. Mesti ketemu lagi. Bahaya kalau enggak. Iya. Mesti connect lagi kita. Lagi full kerjaan. Iya nih, kelihatannya kita jarang ketemu coach. Kayaknya Anda sedang sangat sibuk sekali. Ini Ah, aja kita nih berusaha untuk apa ya? Memberi waktu atau mengupayakan waktu ya. iya sih. Ya, sama-sama sibuk lah ya. Iya. Cuma memang kalau saya dari dulu udah sibuk. Coach. Jadi Iya. kalau saya baru-baru aja ya. Akhir-akhir ini kok kelihatannya Ada yang salah dengan saya berarti. coach kayaknya percepatan nih coach. Biar bisa kejar Bos Andi. Oh gitu. Itu sengsara loh coach. Asik. But it's good basically. Ya tadi saya bilang how are you gitu kan? I'm fine, but ada but-nya, I'm stressed. But not bad stress, it's a good stress. Nah, Ini topik yang menarik nih. Biasa kan asosiasi dari stres itu kan adalah sesuatu yang buruk kan, ya, menciptakan hormon-hormon yang penuh racun, yes, ya kan hormon kortisol, ya kan. Dan stres itu kan identik ketidakmampuan mengelola diri. oke, ya betul sih. Jadi coach tadi bilang it's a good stress. Nah itu harus dicoba dijabarkan tuh coach. Maksudnya gimana tuh? Oke, menarik. Ya, pertanyaannya bagus banget ya. Membuat saya mikir. Kan coach sering bikin saya mikir. Saya sekali dibuat mikir gitu Iya ya. dong. Ya, kerjaan lagi banyak. So itu hal yang menyenangkan sebenarnya kan. Karena income. Ada income. Jadi baik itu karena income-nya. Bukan income doang sebenarnya. Jadi tadinya kalau nggak ada kerjaan kan kayaknya kayak hidup tuh nggak ada guna gitu ya. Saya ya. Mungkin banyak orang juga berbeda persepsinya. Kalau buat saya tuh kalau Nggak sibuk, nggak berarti sibuk nggak ada tuh gunanya. kayak kok hidup gua gini-gini aja ya, cuman Nggak kemana-mana. mana-mana gitu ya. Bukan nggak ada kerjaan cuman nggak full gitu kan. Harusnya full gitu ya. Nah kayak gini nih seneng nih, seru nih. Kalau buat saya tuh stresnya seru, Artinya ini baru hidup. baru hidup gitu. Kalau masih pengangguran, Pengangguran, bisa main sama anak, bukan itu jelek ya. Cuman tiap hari itu kayaknya kalau kebanyakan. iya gitu loh. Kayaknya nggak feel alive aja. Nah ini tuh satu saya ngurusin banyak training lah ya. Back training. Banyak training, lagi ada ngurusin berapa batch di satu perusahaan oil and gas. Eh, Terus ada satu perusahaan dari BUMD gitu ya. Jadi Kayaknya kita harus diajak loh coach. Siapa tahu bisa mengurangi kesibukan. kan yang training tetap saya. Terus Ya kan saya bisa mengantar, menjemput, wih nih, menghibur, serem amat. mempersiapkan tempat untuk Buset. kita makan siang, makan malam. Ngeri bos begini modelnya. Itu kan ada bagian coach. Tapi ya itu maksudnya serunya kan bikin modul gitu ya, ketemu temu partner, temu tim, bikin modul, itu how to present-nya gitu kan. Udah itu satu hari tuh bisa pindah tempat 3 sampai 4 tempat. Seru amat. Buat saya tuh menyenangkan sebenarnya, walaupun capek, terus stresnya tuh, kok belum kelar ya, ada tegangnya gitu kan. Terus juga social life juga saya juga lagi ada I'm a Buddhist. So nanti bulan September ini ada kedatangan biku-biku dari luar negeri, sekitar 120 orang datang Indonesia untuk doa bareng di Borobudur gitu ya. Saya juga bantu ngurus itu juga. Terus ada so many things lah, banyak kegiatan. Stresnya tuh menyenangkan gitu lah. Nah, ya kenapa sih lo menyenangkan? Karena dulu itu saya perform, tapi kayak nggak optimal gitu loh. Hari itu otak saya kerja lebih cepat dan lebih perform, lebih apa ya ngomongnya, lebih presisi. Tapi kan banyak orang kan punya asosiasi kalau stres itu kan malah jadi kacau coach. Malah jadi panik. Banyak loh yang seperti itu. Yes. Malah jadi takut berbuat apa-apa, takut malah jadi mudah lelah. Nah itu, karena nggak bisa ngontrol pressure. Kalau saya ada pressure,
malah membuat saya Jadi emosi loh banyak orang. oh iya, oh itu saya juga sebenarnya. Iya kan? Iya, emosinya emang agak emosian. Jadi how you say is a good stress? Karena satu otak saya lebih presisi. Bukannya kalau lebih cepat, lebih tertekan, lebih tidak presisi. Nah itu lucunya orang stres. Jadi ternyata pas waktu lagi full-fullnya tuh, yang penting ya oke, nanti kita bahas lah ya. Lagi full-fullnya itu otak saya kerja lebih bisa manage waktunya bagus banget tuh. Oh, konteksnya itu. Maksudnya So- jadi lebih appreciate waktu, Yes. lebih efektif pemanfaatan Waktunya, lebih efisien, betul. gitu ya maksudnya Dan ya. yang serunya lagi, Jadi ya, lebih mungkin bukan karena apa namanya stres itu bagus karena elevate kita punya capacity. yes. Nah, itu buat saya karena saat ini lagi sibuk-sibuknya, lagi dalam tekanan sebenarnya, dalam pressure kerjaan, malah bisa elevate my capacity gitu loh. Saya bisa lebih optimal. Ya, dalam konteks itu. Ya. Kalau kita mampu untuk tenang dalam menghadapi tekanan. Kanan. Emosian apakah lebih gampang marah? Tentunya. Hanya saja yang saya lihat bukan marah sampai kayak ngamuk gitu, enggak. Tetap itu enggak. Tetap ada tiba-tiba kondisi sparking, boom, mau meledak tuh ada. Cuman bisa Mau copot ada. Oh, copot Ada momen mau copot. otak mau coba pasti ada. Kalau nggak ngerti bisa dengar lagi edisi berapa tuh? 45. Sebelumnya itu ada memang. Harusnya judulnya otak copot. Kita ganti judulnya. Lebih seru ya. Iya. Cuman pada saat itu saya bisa navigate my emotion, akhirnya membuat saya lebih jelas ngelihat keadaan situasi. Tergantung kalau jadi kita menggunakan tekanan yang ada itu untuk elevate diri kita. Ya kan? Jadi tergantung si orang tersebut juga ya coach ya. Iya. Karena saya banyak lihat loh coach orang-orang yang tidak mungkin bahasa coach penavigasi, mungkin bahasa saya menguasai diri. Ya. Ya, akhirnya mereka malah burn out. Lalu mereka malah menjadi sakit, mudah lelah. Lalu mereka suka buat keputusan dan langkah yang Oh iya. salah. Banyak loh seperti itu. Jadi waktu kita ngomong is a good stress, bukan stres yang bagus, tapi how we handle it akan membuat itu bagus atau tidak. Mungkin maksudnya demikian ya. Pasti setuju banget. Dan yang asik itu adalah outcome-nya tuh seru gitu. Saya, wih, kok kayak appreciate diri juga ya. Kok gue bisa gitu? Iya. Yang tadi mikir, waduh ini gini gue bisa nggak ya? Handle gini gede, project gini gede bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Ternyata saya malah perform, apa ngomongnya ya? Best performance. Iya. Saya masuk, Diajak dong saya ke dalam satu titik tuh, kayak saya ngerasa, this is my peak performance. Kayak, wah asik aja gitu loh. Jadi ternyata yang namanya kita apa namanya diberkati atau ya kan itu bukan dilihat dari uang saja ya. Oh iya. Tapi dilihat dari banyak sudut ya, ada tingkat kepuasan ya kan pada saat kita melakukan sesuatu yang extraordinary. Yep. Ya kan itu sesuatu juga blessing ya. Ya kan kesehatan dan sebagainya. Kan banyak kan kita mengukurnya hanya dengan uang. Nah iya sih. Dan serunya lagi adalah saya kayak bisa karena lagi mempelajari apa yang berubah dari Emil gitu ya. Satu, leadership skill saya yang dulu sudah ada, kan sempat hilang tuh, sempat kayak saya nggak bisa leading orang, nggak bisa tegas, nggak enakan sama orang. Sekarang tuh hilang semua gitu. Saya lebih tegas, bisa leading banyak tim gitu ya. Terus bisa mengeluarkan sisi leadership saya yang dulunya sudah hilang sepertinya. Itu buat saya this a great lah. Ya, memang menarik ya, ternyata segala situasi itu baik ya. Jadi pada akhirnya kita nggak bisa memilah bahwa oh ini baik, yang begini baik gitu. Ya, yang nyaman itu baik, belum tentu ya, tergantung apa yang kita apa yang cara kita berpikir ya. Dan itu akan membuat outcomes yang berbeda banget ya. Jadi sebenarnya kita harusnya bersyukur dalam segala keadaan ya coach ya. Iya. Mungkin Walaupun dalam tekanan. Kalau orang lihat, Mil, lu capek banget sih Mil, kayaknya lu stres banget sih Mil. Saya pasti bilang, yes, I'm stressed, but in good stress.
Iya, karena saya lihat coach ini kan sampai malam pulang masih live loh. Saya selalu lihat tuh ada live. Luar biasa. Live di social media every night. Wah, luar biasa sekali. Mencoba hal yang baru lah. Dan kan yang saya pelajari juga emang ada curve-nya stres itu. Saat kita lagi nggak ada stres malah kita kayak boredom ya. Nah, itu yang saya alamin sebenarnya, bosen. Kayak saya hidup tuh gini-gini aja, kok kayak saya nggak achieve something, kok saya kayak nggak ngapa-ngapain. Walaupun tetap harus bersyukur. Cuman dengan adanya stres ini tuh kerjaan banyak. Mungkin juga sama teman-teman yang mungkin di sisi karyawan gitu ya. Banyak kerjaan dari bosnya. Itu kalau dinavigasi dengan baik, Adalah itu menjadi kapasitas. yes. Pressure becomes capacity. Ya kan? Dulu kalau saya berenang tuh ya coach ya, saya suka banget tuh tahan napas. Jadi dari ujung ke ujung. Pressure-nya ada, tapi kapasitas paru-paru saya jadi Membesar ya. Wah, menarik tuh. Jadi memang nggak ada pressure, nggak ada kapasitas. Tapi banyak orang menyalahkan pressure-nya. Iya. Menjadi ingin playing victim gitu. Gua jadi korban karena kondisi ini. Padahal kondisi itu dibutuhkan untuk menumbuhkan dia atau grow dia. That's it. Nah, hormon kortisol saya pasti naik. Namanya stres pasti kortisol pasti naik. Itu hormon stres hormon ya kortisol. Cuman kadang-kadang kita butuh itu juga karena kortisol apa ya namanya di kadar yang cukup itu bisa ningkatin adrenalin. Dari adrenalin itu kadang-kadang malah membuat kita menjadi peak performance. Kita bisa melihat tuh bener-bener kadang kita ngeliat sesuatu kan terlalu cepat akhirnya nggak jelas gitu ya. Tapi kalau ada adrenalin, kita melihat dengan cepat itu kita bisa lebih sharp melihatnya. Wow. Itu yang saya rasakan sih. Ini ilmu baru ya. Jadi kortisol itu bisa meningkatkan adrenalin. Adrenalin membuat kita bisa melihat dengan jernih dalam kecepatan. Iya. Jadi masuk dalam peak performance itu saya rasakan. Semoga ini tetap begini ya, tetap berlanjut. Ada yang bilang lagi kira-kira gini, grafiknya kan seperti kurva gitu ya. Jadi ini adalah boredom, bosan, ini adalah peak performance. Terlalu stres itu akan decline, akan turun karena dia akan menjadi burnout dibilangnya. Saya rasa tetap kurva ini akan terus naik atau tidak, akan banyak kerjaan itu makin stres itu akhirnya decline apa enggak, tergantung diri kita bisa menavigasi tekanan atau tidak sebenarnya. Betul sih. Memang pada akhirnya kan ada dua jenis burung ya. Burung gereja itu kalau lihat angin kenceng lari ya. Yes. Tapi kalau burung elang kalau lihat angin malah dimanfaatkan gitu loh. Dipakai untuk dia lihat dengan tenang bagaimana cara masuk ke atas angin dan menggunakan angin itu memudahkan dia terbang lebih tinggi gitu ya. Amazing. Tapi itu ya memang tergantung ya kita ini burung yang mana ya. Itu tergantung ya. Kita akan terlihat nih kita burung yang mana yaitu pada saat tekanan itu datang. Nah itu dia. Kita bisa melihat dengan jernih nggak? Atau malah jadi blur? Atau malah jadi tidak lihat apa-apa? Malah jadi panik, kabur gitu kan? Nah berarti kita burung gereja tuh. That's it. Tapi kalau kita bisa tetap tenang, melihat dengan jernih, bahkan melihat berbagai peluang untuk terbang lebih tinggi, wah berarti kita burung elang. Yang saya lakukan karena gini, pada saat lihat peluang, bukan peluang ya, saat melihat kerjaan lagi banyak, awalnya sih juga, aduh capek banget kayaknya ya, aduh bakal kayak stres banget nih ya gitu loh. Awal gitu sih sebenarnya. Cuman pas saya lagi masuk dalam pekerjaan itu dan capek. Lucunya adalah, kok saya lebih semangat ya? Kok saya punya banyak energi yang bisa saya lakukan dan masuk ke dalam satu titik menjadi Emil yang berbeda dari yang sebelumnya gitu loh. Dan saya senang dengan kondisi ini sebenarnya. Wow. Cuma jangan sampai saya jadi susah ketemu coach ya. Karena dia sangat sibuk sekali sekarang ya. Apalagi studio kita akan direnovasi nih. Oh iya juga ya. Akan mungkin berpikir gimana cara survive ya. Yes. Mudah-mudahan teman-teman kangen nih ya sama kita. Jadi kalau kangen boleh chat kangen ya. Jadi kita akan terus mengupayakan, kita akan terus live ya. Pastinya. Jumat ya kan. Ya, saya rasa sibuk itu jangan sampai kita nggak connect loh ya coach. Pasti dong. Karena si PO ya. Itu juga harus kita ada agenda ya. Yes. Sudah agendakan ya. Prioritas. Diupayakan. Ada prioritas juga. Kalau nggak diupayakan kayaknya selalu ada alasan ya. Betul. Ya saya rasa di sesi ini sangat bagus ya. Thank you. Stress is good if titik-titik. Yang penasaran dengar. Ya. Dan nanti kita bisa ulas lebih detail lagi ya, mungkin di sesi-sesi berikutnya. Pasti. So, thank you buat
Bos Andi yang akhirnya malah menjadi hostnya hari ini. Loh iya, kan saya lihat kesempatan. Kesempatan ya. Saya melihat sesuatu. Dia paling jago nih. Ini bisa dikaryain. Dikaryain. Gitu. Berarti saya belum bilang gue. Wah, yoi, langsung. So, thank you ya buat Bos Andi juga. Thank you juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga hal ini bisa bantu teman-teman. Ternyata stres itu adalah hal yang baik, bukan hal yang tidak baik. Karena stres itu bisa membuat kita menjadi masuk dalam sisi peak performance. Dan itu yang saya rasakan dalam bulan-bulan ini. So, sampai jumpa di acara berikutnya. Thank you.